Sama sepertinya ini kerjaan guys. Ini seberapa orang? Apa? 14 orang. Tanggung 14 orang. Ya, apa? Sebelumnya kenalkan dulu, oke. Saya Dokter Irfan. Laborator 1. Ya, aslinya orang Bandung. Ya. Orang Bandung, Jawa Barat, jadi tidak begitu bisa bahasa Jawa. Nggak bisa bahasa Sunda. Jadi nanti kita ngobrolnya tentang seperti biasa ya, hipertensi dan diabetes. Nanti ada sekilas aja. Ya. Ini saya sarapan semua apa puasa? Ya apa? Ya sarapan. Tidak yang belum. Makan untuk puasa. Sekarang biasanya pagi-pagi. Kebetulan kita melakukan program ini ya. Ya tergerong. Tapi semangat kesini nggih buat ketemu Mbak Aku, Mbak Uci sekalian ya. Nanti ada isian sedikit dari saya ya tentang seperti biasa tentang penyakit kronis ya, hipertensi dan juga diabetes gitu. Dan juga sekalian ada pengecekan gula sama tensi ya, ditimbang lagi kan setiap bulan dicek lagi atau ada kemajuan apa enggak gitu nggih. Fitur apa saja nanti akan dimanfaatkan Amir ya, sambil diisi ya daftar hadirnya di tanda tangan aja. Kita sambil mulai nggih. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga udah sering ya ngobrol tentang diabetes, hipertensi ya, kayak gimana, terus harus ngapain gitu ya. Tapi ya apa udah ini harus diingat terus ya setiap bulannya minimal sekali supaya enggak lupa ya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti terapinya itu atau pengobatannya maksimal ya. Nanti gulanya terkontrol, tensinya terkontrol, moga-moga bapak ibu sekalian sehat terus ya, jadi umur panjang, bisa beraktivitas terus. Ngoten nggih. Nah, nanti kita bicara tentang faktor risiko. Faktor risiko itu penyebabnya ya, apa aja yang bisa menyebabkan hipertensi dan juga diabetes. Kemudian nanti juga gimana cara menanggulanginya ya, kita lihat. Nah, kalau menurut penelitian itu dari atas itu, Indonesia ini sebetulnya banyak sekali ya kasus diabetes sama hipertensi. Kenapa? Karena selain Indonesia itu kan negaranya masih berkembang ya, belum maju, jadi apa-apa masih dikerjakan manual gitu ya. Kemudian ilmu pengetahuannya nggak berkembang jauh kayak di luar sana gitu ya. Jadi warganya yang masih banyak yang belum begitu paham gimana caranya mengendalikan tekanan darah ataupun gula darah gitu. Makanya kasusnya masih sangat banyak. Pada tahun 2018 itu, jadi setiap 5 tahun itu pemerintah bakal mengadakan survei ya. Survei berapa orang di Indonesia ini menderita hipertensi gitu ya, berapa orang di Indonesia menderita diabetes mellitus. Nah, itu surveinya setiap 5 tahun sekali gitu. Nah, katanya di Indonesia itu kematian tertingginya penyebabnya karena komplikasi dari tensi tinggi atau hipertensi ya. Apa aja komplikasinya ya, kayak misalkan seperti gitu ya. Kemudian apa serangan jantung, itu kan komplikasi dari tensi tinggi gitu ya. Itu kata
yang bikin survei katanya di Indonesia ini paling tinggi gitu. Nah, kemudian penyakitnya juga penyebabnya itu bukan yang menular gitu, bukan yang menular gitu ya, bukan kayak demam atau campak apa tuberkulosis gitu, bukan ya, tapi penyakit yang tidak menular, alias dia itu penyakit yang berkembang sendiri di tubuh manusianya gitu ya. Di antaranya apa? Ya, diabetes sama hipertensi gitu. Nah, penyebabnya apa sebetulnya yang menyebabkan orang itu terkena hipertensi ataupun diabetes? Ya, sebetulnya tidak jauh dan tidak bukan adalah dari gaya hidupnya, ya, pola makannya, kemudian pola kesehariannya bagaimana, gitu ya. Nah, itulah penyebab dari terjadinya hipertensi dan diabetes. Kenapa sih bisa terjadi hipertensi dan diabetes dari pola hidup? Ya, karena pada dasarnya tubuh manusia itu secara normal, ya, normalnya tubuh manusia itu sebenarnya bisa beradaptasi. Tapi sama halnya kayak mesin motor atau mesin mobil. Ya, misalkan lama-lama nggak diganti oli ya rusak, ya. Lama-lama nggak diservis ya rusak. Nah, tubuh juga sama kayak gitu. Ya, lama kelamaan sistemnya nggak berjalan seperti biasanya, ya nanti lama kelamaan organnya bakal capek gitu ya. Nah, organ apa yang bisa mengendalikan tekanan darah? Ginjal gitu ya. Makanya misalkan banyak orang tadinya tensinya tinggi, lama-lama harus cuci darah. Itu kenapa? Karena ginjalnya udah rusak. Jadi kalau misalkan tekanan darahnya nggak dikontrol, itu bisa menyebabkan apa? Kegagalan dari fungsi ginjalnya. Makanya harus dicuci darah. Nah, kalau diabetes gimana? Diabetes itu harusnya gula itu kita pakai ya. Gula itu kan sumber tenaga ya. Sumber tenaga, terus yang harusnya kita pakai untuk beraktivitas gitu. Sedangkan gula ini kalau masuknya terlalu banyak itu harusnya dimasukkan ke otot dari pembuluh darah. Nah, di Indonesia ini kan olahraga ini masih kurang apa ya, kurang populer ya, masih kurang maksimal di Indonesia. Karena apa? Karena beban pekerjaannya terlalu tinggi ya. Orang yang masih mending kerja dibanding olahraga ya. Kerja dapat uang ya, olahraga enggak ya gitu ya. Makanya orang yang masih mending olahraga, masih mending bekerja. Tapi misalkan di desa-desa yang ini kerja kan sambil olahraga dok, gitu, sambil ke kebun ya, angkat berat beda ya. Yang dimaksud olahraga itu kita harus membangun otot ya, karena gula itu gudangnya di mana? Di otot. Sedangkan yang misalkan ke kebun gitu ya, kita kan nggak membangun otot, ditambah otot ini kalau dibentuk perlu asupan yang bagus ya. Di antaranya dari protein. Protein ini datangnya dari mana? Dari telur, dari daging. Ya. Kan di Indonesia mahal ya daging, telur. Makanya orang-orang tetap misalnya kerjanya berat, tapi ototnya nggak ada, gudang gulanya nggak ada, gulanya berkeliaran di dalam pembuluh darah aja. Makanya tapi makannya tetap banyak gitu ya, nasi banyak, gulanya nggak bisa masuk ke otot, jadi nggak digunakan secara maksimal. Akibatnya apa? Gula darahnya tinggi ya, jadi diabetes memang. Tuh, kita bicara tentang diabetes Bu. Jadi bukan di Indonesia saja sebetulnya kasus diabetes ini tinggi, tapi Indonesia ini termasuk ke dalam negara yang 10 besar mengalami kasus diabetes terbanyak ya. Di antaranya ada apa aja? Cina, India, Amerika. Nah, sebetulnya bukan karena negaranya tidak maju atau berkembang penyebabnya sebetulnya, dari pola makannya juga bisa. Contohnya misalkan pernah dengar gitu, orang barat itu makannya itu kebanyakan makanan cepat saji. Nah, itu kan nggak sehat ya untuk tubuh ya.
Itu sama bisa menyebabkan diabetes mellitus. Makanya nggak terus-terusan, nggak mesti negara berkembang saja, negara maju juga bisa ya. Ini Indonesia bisa lumayan banget. Nah, kemudian dari tahun ke tahun Indonesia ini selalu naik kasus diabetesnya ya. Nah ini katanya dari tahun 2018 itu naiknya cukup banyak, 2%. Ya 2% itu kelihatannya dikit, tapi nih dilihat dari keseluruhan penduduk Indonesia 250 juta, 2% itu sangat banyak. Itu ya dalam 1 tahun. Nah, gimana cara menentukan orang ini mengalami diabetes mellitus atau enggak? Nah, itu kan biasanya misalkan udah ada keluhan gitu ya, keluhannya khas ya, keluhan diabetes itu khas. Ada misalkan sering kencing ya, sering buang air kecil gitu, rasanya tuh pengen buang air kecil terus, apalagi kalau misalkan malam-malam sering kebangun karena kebelet pipis. Nah itu tanda-tandanya salah satunya. Terus apa, sering ngantuk ya, yang makan sering ngantuk, itu tandanya juga gula darahnya tinggi. Terus sering ngerasa haus gitu ya, sering ngerasa lapar, udah makan mah udah, tapi gitu ya udah sarapan, tapi 2 jam kemudian rasanya haus terus, lapar terus. Nah itu harus curiga bakal gula darahnya tinggi atau enggak. Nah, nanti ketika udah ada gejala-gejala atau tanda-tanda yang khas seperti itu, nanti dicek ya, gulanya berapa gulanya nih. Lebih bagus lagi kalau misalkan puasa ya, gula puasa. Nah misalkan nggak puasa kan udah makan, itu kan gulanya bisa tinggi bisa rendah. Tingginya itu bisa karena makanan yang sebelumnya, bisa karena emang gulanya yang lagi tinggi. Tapi yang lagi puasa kalau gulanya tinggi ya otomatis berarti ada yang salah gitu guys. Nah, berapa dikatakan diabetes ini sebetulnya? Nah, kalau misalkan gula darah puasanya itu di atas 124 ya, dari 124 atau di atas 120 lah ya, itu kita udah bisa sebut dengan diabetes dengan kalau misalkan gula darah puasa. Tapi kalau gula darah nggak puasa gitu ya, kita harus lihat ada gejalanya atau enggak. Kalau gejalanya khas kayak yang tadi sudah saya sebutkan, terus gulanya di atas 200, nanti kita bisa curiga ya, masih curiga tetap. Nah itu harus perlu pemeriksaan lagi, mungkin apa besoknya, apa misalkan 2 hari selanjutnya itu harus dicek lagi. Kalau misalkan masih tinggi ya perlu diobati gitu ya. Ada yang disebut juga prediabetes. Nah, prediabetes ini menuju ke diabetes gitu ya. Nah biasanya di sini itu kadar gulanya nggak begitu tinggi gitu ya, mungkin ya 100 nih, gula puasanya 100 gitu. Terus gula darah nggak puasanya itu di bawah 200 gitu, tapi ada gejala, atau nggak ada gejala tapi gulanya di atas 200. Nah itu udah termasuk pre ya, sebelum menuju ke diabetes. Nah kalau masih menuju ke diabetes gini, rata-rata harusnya itu masih bisa kembali lagi ya, kalau misalkan pola hidupnya diperbaiki ya, cara makannya diperbaiki gitu ya, olahraga diperbaiki, itu bisa cenderung balik lagi sebetulnya. Nah ini penyebabnya apa aja sebetulnya. Nah, penyebab dari penyakit yang kronis itu ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah apa? Misalkan keturunan, keturunan ya wes gitu ya, suatu saat pasti kena, tapi bisa dihindari gitu ya, bisa diperlambat gitu. Nah, terus yang nggak bisa dirubah lagi apa? Misalkan riwayat waktu kecilnya ya, riwayat waktu kecil itu ya, misalkan bayi besar gitu ya, bayi besar di atas 4 kilo itu umumnya biasanya lahir dari ibu-ibu yang menderita diabetes atau gula darah tinggi. Nah, itu kemungkinan nanti anaknya juga bisa terkena
Kemudian ya ini ras, etnis gitu, jenis kelamin itu apa maksudnya, kadang iya kadang enggak gitu. Tapi mayoritas ya perempuan yang mengalami diabetes mellitus lebih tinggi. Kemudian ada faktor yang bisa dirubah ya. Faktor yang bisa dirubah ini artinya kita kalau bisa menghindari itu, kita nggak akan kena diabetes ya. Apa aja, misalkan berat badan ya, berat badan berlebih. Ini kan tadi udah saya jelaskan, gula itu gudangnya di otot ya. Orang obesitas rata-rata komposisi tubuhnya ya lemak ya. Lemak ini nggak bisa mencadangkan gula ya, nggak bisa menyimpan gula. Alias sebaliknya, di tubuh kita itu ada yang namanya insulin ya. Nah, insulin ini kerjanya apa? Dia memindahkan gula dari pembuluh darah ke otot ya. Nah, pada kondisi obesitas atau kelebihan berat badan gitu ya, itu insulinnya nggak lagi sensitif ya. Insulinnya nggak mau lagi kerja buat mindahin gula ke otot ya. Karena apa? Karena ditolak sama sel lemak gitu. Kemudian apalagi yang bisa dirubah? Aktivitas fisik ya, yang tadi ya berkaitan dengan pembentukan otot. Kemudian hipertensi ini yang bisa dimodifikasi, karena ya tadi ada rata-rata umumnya nih, orang udah kena diabetes lama-lama pasti hipertensi, begitu juga sebaliknya. Tapi misalkan salah satunya itu terkendali, harusnya salah satunya bisa terhindari ya. Misalkan hipertensi yang terkendali, ya nanti diabetesnya insya Allah nggak kena, gitu pun sebaliknya. Kemudian kolesterol tinggi kan tadi sama ya, kayak orang dengan kelebihan berat badan. Kemudian diet, nah diet ini makanannya istilahnya ya, bukan berarti makanannya sedikit itu lebih bagus ya. Bukan berarti makanan sih misalkan makannya sedikit aja tapi komposisinya nggak benar ya, sama aja. Makan udah sedikit tapi isinya gorengan semua ya, sama aja gitu ya. Itu kan menambah dari kalori. Jadi yang harus diperhatikan adalah komposisinya. Kemudian apalagi merokok nih, mbak-mbak biasanya sih merokok, itu kan salah satu faktor risiko terjadi hipertensi, okay? Itu bisa menyebabkan juga diabetes. Masih ada yang merokok? Masih. Kemudian apalagi? Nah, ini juga usia ya. Usia yang pasti itu usia sebetulnya. Semakin berusia senior gitu ya, semakin tua, itu sebetulnya semakin rentan terkena diabetes ataupun hipertensi. Makanya jarang ya anak muda kena hipertensi atau diabetes. Kenapa? Karena semakin usia ini ya sama ya kayak usia motor atau mobil, makin lama makin ada aja yang rusaknya. Sama kayak tubuh kita ya, semakin berusia makin gitu organnya semakin enggak responsif. Ditambah lagi pola hidup yang kurang sehat, itu yang menambah faktor risiko dari terjadinya diabetes. Kemudian faktor risiko diabetes tadi kan udah dijelaskan ya, kemudian kurang aktivitas, terus kolesterolnya tinggi. Kolesterol tinggi di atas berapa Bu? 200 ya. Atas 200 itu udah disebut tinggi. Terus tensi tinggi ya. Nah, ini tujuannya apa? Itu tujuan dalam pencegahan dan pengendalian diabetes itu apa sebetulnya? Agar yang sehat tetap sehat ya. Kemudian yang punya faktor risiko ya enggak malah jadi
kena penyakitnya, kemudian yang udah punya penyakitnya itu jadi terkendali ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya pengobatan diabetes itu pertama-tama yang harus dilakukan itu bukan pemberian obat ya. Jadi bukan diobati langsung sebetulnya. Kalau kita lihat dari algoritma itu dari alur pengobatannya, sebetulnya hal pertama yang harus dilakukan adalah modifikasi gaya hidup sehat ya, dari pola makannya, dari aktivitas fisiknya. Jadi bukan diobati pakai obat dulu gitu. Tapi kadang di Indonesia ini pengennya cepat gitu ya, pengennya instan gitu ya, atau pengennya udahlah cepat turun aja gulanya gitu ya, jadi apa-apa langsung mintanya obat. Tapi obat ini sebetulnya agak keliru. Obat ini fungsinya hanya untuk menekan ya, hanya untuk menurunkan gula darah, bukan berarti menyembuhkan ya. Beda misalkan sama demam gitu ya, misalkan demam maupun infeksi gitu ya, itu kan dikasih obat buat menyembuhkan ya, buat membasmi bakterinya, buat menurunkan demamnya. Nah, ini beda halnya sama itu gitu. Yang ini ketika gula darah diobati itu kita hanya membantu gulanya itu masuk ke dalam otot, kita hanya membantu gulanya itu agar dikeluarkan di dalam pembuluh darah. Bukan berarti bukan berarti tubuh kita ini bisa mengolah gula itu secara baik lagi ya. Karena ya tadi tubuh kita itu sebetulnya udah punya sistemnya sendiri ya, misalkan diobati tapi ototnya nggak ada ya, tetap aja gudangnya nggak ada, gulanya mau kemana ya. Jadi tetap gula darahnya bakal tinggi, waktu-waktu nih obatnya berhenti. Jadi nih, misalkan ada orang nanya pengobatan gula harus seumur hidup nggak dok? Menurut saya nggak harus ya. Bisa sewaktu-waktu berhenti asalkan bisa dirubah gitu ya pola hidupnya. Terus nah ini sarannya apa? Sarannya adalah pengendalian dari berat badan. Nah, berat badan nanti ada hitungannya, normal apa enggak. Kemudian tensinya ini juga ada hitungannya, nanti normal atau enggak. Gulanya ya kan dicek dulu, cek lab rutin ya. Misalkan ikut Prolanis sekian bulan sekali dicek lab lengkap gitu ya. Itu kan fungsinya untuk apa? Untuk mengevaluasi apakah programnya berhasil atau enggak. Untuk diabetes ya, ada yang ditanyain dulu nggak untuk diabetes? Nggak ada, jelas ya. Kita masuk ke yang hipertensi. Nah, hipertensi ini sebetulnya agak sulit, lebih sulit dibandingkan diabetes. Hipertensi ini kan salah satu penyakit yang tidak menular terbanyak juga di Indonesia ya. Bahkan kalau diabetes itu sekarang juga udah ramai di anak muda, bahkan kalau hipertensi itu lebih duluan cepat terjadi di anak muda. Makanya sekarang kalau misalkan banyak gitu ya, dulu di Bandung saya itu sering ketemu umur 20 udah cuci darah ya, umur 16 udah harus cuci darah, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali ya. Itu penyebabnya kenapa? Karena tensinya tinggi ya, dan ngerasanya apa? Ngerasanya baik-baik aja gitu ya, karena nggak ada keluhan, nggak ada pusing. Nah, misalkan diabetes itu ada keluhannya biasanya
mau itu apa kesemutan atau lemas gitu ya, itu kan biasanya tanda-tandanya. Hipertensi ini apa, nggak kelihatan, nggak tahu, nggak ada gejalanya apa, tiba-tiba tensinya tinggi terus dibiarin, akibatnya apa, ginjalnya nggak kuat ya, ginjalnya rusak, harus cuci darah. Ini kata tadi yang survei tadi itu katanya 22% dari penduduk dunia, bahkan bukan Indonesia lah, itu hampir sepertiganya penduduk dunia itu mengalami hipertensi. Nah, di Indonesia sendiri itu yang di atas 18 tahun udah sepertiganya menderita hipertensi gitu. Dan ini setiap 5 tahunnya naiknya jauh, bisa sampai 10% gitu. Apa yang disebut hipertensi sebetulnya? Berapa dikatakan hipertensi, berapa Bu? 50/90. Ya, kita 140/90. Itu udah kita bisa katakan hipertensi. Tapi cara pengukurannya harus betul ya. Cara pengukuran sebetulnya tidak bisa sekali pengukuran. Jadi kalau bisa, kalau kita mau mengetahui kita hipertensi apa enggak itu, minimal kita istirahat dulu 30 menit ya. Dilarang merokok, dilarang kopi ya, karena itu bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian misalkan sudah istirahat 30 menit, kita cek dulu, kita harus curiga dulu. Udah curiga, nanti 15 menit kemudian ditensi lagi. Kalau memang tinggi di atas 140/90, artinya udah positif hipertensi ya. Ini nggak ada bedanya pada anak muda sama lansia, sama saja ya. Di atas 140 itu sudah dikatakan hipertensi. Yang membedakan adalah target setelah diobati ya. Ya misalkan di bawah 50 tahun kita punya target di bawah 140. Tapi misalkan lansia udah di terapi masih di atas 140 tapi di bawah 150, itu artinya sudah berhasil terapinya ya. Jadi ini misalkan usianya udah di atas 50, tensi udah 150 tapi minum obat rutin, nggak usah panik ya. Itu memang targetnya memang nggak sampai rendah sekali ya. Ini klasifikasinya. Jadi tadi diabetes itu ada yang disebut prediabetes yang menuju ke diabetes. Hipertensi juga sama. Itu ada yang normal, ada yang normal menuju tinggi ya, atau prehipertensi, ada yang hipertensi derajat 1, ada yang derajat 2 ya. Nah, ini derajat 2 ini yang lebih parah, yang berbahaya ya, yang harus diperhatikan. Jadi misalkan ketika posyandu apa ketika kegiatan apa di tensi di atas 180 tapi nggak ada gejala, itu bukan berarti kita harus tenang-tenang saja ya. Itu kita harus waspada karena itu udah masuk derajat 2 gitu ya. Derajat 2 ini apa bahayanya? Pembuluh darah itu sebetulnya nggak kuat nahan tekanan di atas derajat 2 ini sebetulnya ya. Di atas 160 180 itu udah nggak kuat ya. Kalau misalkan apa kebentur gitu ya, itu bisa suatu saat pecah pembuluh darahnya. Pecah bisa jadi apa, stroke ya, mimisan ya, tergantung lokasinya di mana pecah pembuluh darahnya. Nah terus ini tadi yang saya jelaskan gimana caranya kita mengetahui kalau diri kita hipertensi. Yang minimal tadi 2 kali pengukuran ya. 2 kali pengukuran masih di atas 140, artinya apa ya, kita positif hipertensi. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya sebetulnya nggak jauh beda dengan penyebab dari diabetes ya. Nah penyebab dari
hipertensi ini sama, ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah ya usia, ya usia, kemudian riwayat keluarga, ya riwayat keturunan. Kalau misalkan punya keturunan atau punya kelainan di ginjal menyebabkan hipertensi, itu nggak bisa dirubah. Ya. Kemudian ya apa yang bisa dirubah? Yang bisa dirubah ya tadi ya kelebihan berat badan, ya, kemudian merokok. Nah ini terutama ya orang Indonesia kan mayoritas perokok, itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Kemudian kurang aktivitas fisik, ya ini tentu ya, karena semakin kita sering beraktivitas fisik sebetulnya semakin elastis pembuluh darah kita bisa beradaptasi, ya. Jadi kalau jadi semakin kaku itu semakin jelek pembuluh darah itu, ya. Harusnya pembuluh darah itu bisa melebar, bisa menyempit, tergantung aktivitas yang kita lakukan. Nah ini nggak bisa terus-terusan kayak gini, elastis kayak gini. Kalau masih muda ya bisa, ya. Tapi semakin berumur ya semakin kaku lama-lama gitu. Makanya hipertensi ini sering terjadi di usia tua. Gimana caranya supaya elastis terus sampai usia tua? Ya harus sering-sering dilatih, ya. Karena kan kita bergerak sedikit aja sebetulnya pembuluh darah itu kan melebar, ya. Organ kita perlu darah lebih banyak. Itulah maka pembuluh darah kita melebar supaya alirannya banyak gitu ya Pak Warga. Sedangkan misalnya pada orang yang pembuluh darahnya kaku, itu aliran darah segitu-gitu aja. Ya organ nanti lama-lama bakal menjerit gitu. Saya butuh oksigen lebih banyak, saya butuh nutrisi lebih banyak, tapi nggak nyampe. Makanya lama-lama organnya akan gagal pada pasien hipertensi. Kemudian nah ini penilaian resiko penyakit hipertensi ini erat kaitannya sama penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini didukung dengan kalau misalkan hipertensi terus ada penyakit lain, itu ya. Penyakit lainnya itu apa? Diabetes mellitus, ya. Jadi kalau misalkan ada hipertensi, ada diabetes, itu 20% kejadian bakal mungkin serangan jantung atau stroke. Kemudian kolesterol tinggi, ya. Dislipidemia itu kolesterol tinggi. Nah, ini 30% nih, makin tinggi. 30% kemungkinan kita bisa terjadi penyakit jantung dan pembuluh darah atau serangan jantung apa stroke, gitu ya. Terus kelebihan berat badan ini lebih tinggi, 40%. Ya, ini bukan, jadi kelebihan berat badan itu sebetulnya bukan hal yang biasa. Itu sekarang udah dianggap sebagai penyakit sebetulnya. Ya, makanya presentasinya lebih besar, 40%. Kemudian hiperurisemia ini asam urat, ya, asam urat gitu. Kemudian gaya hidup tidak sehat, ya, kayak merokok, konsumsi alkohol dan lain-lain. Ini juga sebagai faktor pendukung dari terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah ini sama nih, kalau kita lihat alur panduan pengobatan dari hipertensi itu sebetulnya lini pertamanya itu udah harus diobati. Ya harusnya apa? Dibetulkan pola hidupnya. Ya tuh, perubahan gaya hidup. Jadi ya sama fungsinya obat tensi itu, cuman untuk menekan tensinya aja. Misalkan pembuluh darahnya kaku gitu. Kita minum obat tensi supaya apa? Supaya melebar, jadi tensinya turun. Ketika kita berhenti minum obat, ya pembuluh darahnya kaku lagi gitu ya, kembali menyempit. Itu makanya
misalkan stop obat tensinya suka naik lagi gitu. Nah, gitu. Sedangkan yang kita harapkan itu pembuluh darahnya ya kembali elastis ya. Nah, itu nggak bisa, nggak ada obatnya. Ya. Makanya ya kembali lagi, kalau misalkan ada yang nanya kalau obat hipertensi itu harus seumur hidup apa enggak, kalau gaya hidupnya tadi dirubah ya seumur hidup minum obatnya. Tapi ini misalkan bisa berubah gaya hidupnya, pola makannya gitu ya, pengobatan yang bisa dihentikan. Itulah kenapa harus kontrol ya. Misalkan ikut prola nih sebulan sekali kontrol, misalkan enggak ya 10 hari sekali kontrol. Itu fungsinya apa? Jadi kita sesuaikan dosisnya ya. Kalau misalkan udah diikuti pola hidup yang bagus gitu ya, 10 hari kontrol, kemudian tensinya turun nih, dosisnya kita kurangi sampai dicoba tanpa obat. Kalau tanpa obat tetap bagus tensinya ya berhenti ya, ngapain minum obat lagi. Nah ini nggak sedikit pasien yang kayak gini, banyak ya. Saya udah sering lihat di tempat-tempat praktek itu kayak gitu. Saya coba bisa berhenti apa enggak, ya bisa berhenti ya gitu. Targetnya berapa nih? Nih targetnya ya, misalkan di atas 65 tahun ini di bawah 140, tapi nih guideline yang baru di bawah 150 masih oke. Terus kalau misalkan di bawah 65 tahun itu di bawah 130 ya. Kemudian ya idealnya semuanya di 120 ya, 128. Kalau misalkan 3 bulan tercapai artinya pengobatannya berhasil. Kalau misalkan 3 bulan udah minum obat terus-terusan tapi tensinya masih segitu, artinya apa? Pengobatannya tidak berhasil. Harus minum obat lebih banyak lagi. Obat tensi itu bisa sampai 4 jenis masih boleh diberi. Kalau misalkan tensinya enggak turun. Nah ini tadi ya, pertama-tama kan kita bukan diobati terlebih dahulu, tapi harus mengubah dari gaya hidup. Apa aja yang harus dirubah gitu ya. Jadi yang harus dirubah itu adalah pertama mengatur dari pola makan. Pola makan ini bukan hanya banyak atau sedikitnya saja, melainkan kita harus memilih dari porsi dan komposisi. Komposisi itu isinya apa aja gitu ya. Terus cara pengolahannya gimana aja. Bukan berarti harus rebusan semua, harus sedikit semua, enggak ya. Kalau misalkan apa ya, biasanya makan tempe goreng 3 biji gitu ya, terus sama ayamnya ayam goreng, terus tambah apa lagi, sambal goreng semua digoreng ya, minimal diganti ya apa, misalkan ayamnya di sop gitu ya. Ayam di sop kan nggak digoreng kan nggak kena minyak ya, bagus ya. Terus apa ya, misalkan tempenya yang jadi sayur gitu ya. Terus ya misalkan sayurnya udah bersantan gitu ya, lauk yang lainnya misalkan jangan ditambah gorengan gitu ya. Nah kan santan sama minyak sama aja ya, belum jadi minyak kan jadi santan dulu ya. Jadi yang harus diubah itu pemilihannya, isinya kayak gimana. Bukan berarti biasanya 3 centong, sekarang 1 centong aja gitu, biar sehat ya, nggak berarti itu ya. Misalkan 1 centong tapi isinya masih gorengan semua ya sama aja. Jadi misalkan nggak apa-apa 3 centong nasinya masih 3 centong, tapi pengolahannya yang dirubah, yang digoreng jadi direbus beberapa ya, pelan-pelan tuh. Terus
apalagi misalkan ini garam, konsumsi garam biasanya misalkan orang Indonesia yang makan nggak gurih nggak sedap ya. Apa-apa harus dikasih garam, apa-apa harus dikasih masako ya. Sedangkan garam dan masako inilah penyebab dari tensi ini ya. Karena garam dan masako ini sebetulnya natriumnya itu menarik air ke dalam pembuluh darah, jadi darahnya itu encer sekali. Misalkan darahnya encer sekali ini, jadi tensinya itu bakal lebih tinggi gitu ya. Air semakin ketarik ke pembuluh darah itu tekanannya akan semakin tinggi gitu. Makanya jadi hipertensi itu bahayanya sebetulnya. Makanya ya harus bisa dikurangi, mulai dikurangi, nggak harus langsung bisa stop tapi dikurangi. Nah, sebetulnya batasan normalnya berapa konsumsi garam dalam sehari itu? Nggak banyak, cuman 1 sendok teh. 1 sendok teh itu 1 orang ya, 1 keluarga ya 5 sendok makan. Tapi ya harus diperhatikan gitu ya. Terus minyak-minyakan sebetulnya ya, minyak-minyakan terutama minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ini tinggi akan lemak trans namanya. Nah, lemak trans ini sebetulnya termasuk ke dalam lemak jahat. Lemak jahat yang oleh tubuh ini susah dikeluarin, susah diolah. Terus Makanya yang masuk ke tubuh lemak trans ini cuman bisa apa? Cuman bisa disimpan. Disimpan ya, kalau nggak kepake ya terusnya disimpan. Dan kepakainya juga susah. Ini penyebab dari kita sering orang Indonesia ini sering kelebihan berat badan. Terus penurunan berat badan ya, yang dirubah lagi apa? Berat badan. Berat badan menuju berat badan ideal. Nah, ini kan sebetulnya ada hitung-hitungannya ya, ada hitung-hitungannya normal apa enggak. Ini ya biasanya kan sering timbangan gitu ya, kalau misalkan ngerasa ya gampangnya tinggi badan dikurangi 110 gitu adalah berat badan normal kita. Nah, kalau misalkan tingginya 160 dikurangi 110 ya normalnya berarti 50 kilo berat badan. Gitu ya. Itu normalnya. Kemudian aktivitas fisik yang harus dirubah lagi. Nah, aktivitas fisik ini sebenarnya artinya apa? Artinya adalah peningkatan dari denyut jantung selama 30 menit berturut-turut. Jadi kalau misalkan bertani, nyapu itu termasuk aktivitas fisik apa enggak, Dok? Termasuk olahraga apa enggak? Ya enggak ya. Karena misalkan nyapu ya capek ya berhenti dulu gitu ya. Yang misalkan bertani apa berkebun ya capek berhenti dulu gitu ya. Kemudian ya itu tadi ya, yang disebut aktivitas fisik ini harus terus menerus. Normalnya gimana? Bagusnya seminggu itu 150 menit. Kalau misalkan sehari 30 menit ya berarti 5 kali dalam seminggu. Cuman misal itu kan disesuaikan di mana negaranya. Kalau di Indonesia sebetulnya seminggu 3 kali sudah cukup ya. 30 menit itu nggak lama sebetulnya ya, jalan-jalan tidak apa-apa, jalan cepat gitu ya. Apalagi di sini kan daerahnya nanjak ya, sebetulnya yang nanjak kayak gini ya bagus, lebih bagus gitu dibandingkan yang datang. Tapi harus terus-terusan 30 menit jalan itu ya, jangan berhenti-berhenti. 30 menit itu nggak lama ya, sehari 24 jam ya, 8 jam tidur, bisa 16 jam misalkan. Kerja berapa? 10 jam, 12 jam, masih ada 12 jam lagi ya. Misalnya apa, masak ya, main dan lain-lain ya, masih bisa
ya, jam 2 jam, setengah jamnya buat olahraga. Kemudian olahraga apa yang dianjurkan? Nah, olahraga kalau misalkan menderita diabetes, ya tadi kita kan perlu gudangnya ya, gudang gulanya. Berarti kita harus membangun otot. Ya, olahraganya apa? Ya kekuatan otot. Kalau misalkan menderita hipertensi, itu lebih bagusnya kita kan membuat elastisitas pada pembuluh darah. Nah, itu bisa dicapai dengan aerobik. Aerobik itu ya jalan cepat ya, jogging, lari gitu ya. Itu termasuk aerobik. Intensitasnya nggak perlu berat ya, melainkan ringan sama sedang aja cukup. Sedang itu jogging, ya jalan, berenang kalau bisa. Kemudian apalagi yang harus dirubah? Stop merokok, aku merokok gitu ya, harus di stop karena di rokok ini ada zat yang membuat pembuluh darah itu menjadi kaku ya. Nggak harus langsung di stop ya, bisa dengan mengurangi gitu ya, dikurangi dulu ya. Kemudian nah ini farmakologi ini obat-obatannya ya gitu. Jadi obat-obatannya juga harus diperhatikan ya. Ini kan nanti dari dokternya harus menganjurkannya dengan obat yang apa yang cocok dengan kondisi pasien. Lain-lain yang harus dirubah apa? Istirahat ya, istirahat yang cukup. Kadang kita tuh ngeluhnya apa? Nggak bisa olahraga, nggak bisa jaga makan gitu-gitu. Tapi kan ada yang lebih penting sebetulnya. Udah olahraga, udah jaga makan, tapi tensi masih tinggi, gula masih tinggi. Nah, sedangkan ada yang lebih penting yaitu istirahat. Ya, istirahat ini minimal sebetulnya harusnya 8 jam sehari. 8 jam sehari. Gitu. Dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Misalkan saat subuh berarti tidurnya harus lebih cepat gitu ya, minimal 8 jam sehari. Kadang orang-orang ini istirahatnya kurang, makanya tensinya tetap nggak terjaga, gulanya masih tetap tinggi gitu ya. Sedangkan udah makan udah bagus ya, olahraga udah sering, tapi istirahatnya masih kurang ya gitu. Terus apalagi stres ya, itu juga harus dikelola dengan baik ya. Terus nah kan terakhir nih, kesimpulannya apa? Berarti hal yang lebih penting dari pengobatan terhadap pasien diabetes ataupun hipertensi itu sebetulnya apa? Memperbaiki gaya hidup ya. Apa aja yang harus diperbaiki tadi? Olahraga, aktivitas fisik ya, pola makan ya, sama satu lagi apa yang paling penting? Istirahat. Oke. Itu yang harus diperbaiki. Karena pada dasarnya pemberian obat mau kayak gimana pun, mau sebanyak apapun, ini namanya penyakit kronis gitu ya. Kalau misalkan nggak dibantu dengan tubuhnya sendiri, nggak akan sembuh gitu ya. Jadi kadang nilainya normal, tapi tidak bisa dikatakan sembuh karena tidak bisa lepas dari obat. Katakan sembuh itu kan kalau misalkan bisa lepas dari obatnya. Jadi misalkan mau sembuh, mau lepas obat harus diubah. Nah, tadi yang sudah dijelaskannya, pola hidupnya dimodifikasi. Nah ini dari pemerintah ada slogan, ada slogan katanya harus cerdik ya,
Cerdik itu C-nya cek kesehatan gratis. Cek kesehatan secara rutin ya. Cek kesehatan harus rutin. Ikut program prolanis ya sebulan sekali ya. Kemudian menyahkan asap rokok gitu ya. Mau itu merokok langsung atau misalkan kena asapnya doang. Bukan hanya rokok ya, misalkan dapurnya masih pakai kayu bakar juga harus diperhatikan. Kemudian R-nya apa? Rajin aktivitas fisik. Ya, tadi rajin aktivitas fisik berapa kali seminggu, Bu? Minimal 3 sampai 5 kali. Ya. Olahraganya apa? Jalan kaki, nggak apa-apa. Nah, lebih bagus lagi jogging dan lain-lain. Ya, diet seimbang. Ya, diet seimbang itu yang tadi ya, yang harus dipilih-pilih ya. Mulai dipilih-pilih apa yang bagus, apa yang kurang bagus untuk tubuh kita. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat berapa jam sehari, Bu? 8 jam ya, 8 jam sehari minimal. Kemudian kayaknya apa? Kelola stres. Kelola stres. Jangan dianggap stres itu nggak penting gitu ya. Stres itu sebetulnya nggak melulu harus ada gejala gimana-gimana. Kita ngerasa capek sama pekerjaan aja itu udah termasuk stres. Ini kalau nggak dikelola, ini gula bakal tinggi, tensi bakal tinggi. Ya. Makanya stres juga harus dikelola dengan baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Bukan. Ya. Yang penting di sini sebetulnya apa ya? Harus dilaksanakan. Apa yang sudah diketahui itu harus dipraktekkan supaya menjadi kebiasaan gitu ya. Sama, saya juga nggak selalu saya makan sehat, olahraga nggak selalu ya. Sama, saya juga ada keturunan dan lain-lain ada. Makanya ya kita harus sama-sama ya. Kayak seumur saya ini Mas, diabetes ini yang normal berapa tuh? Kalau misalkan gula darah nggak ada batasan umur ya, sama dari kecil sampai besar batasannya sama target, nggak kayak hipertensi. Hipertensi semakin berumur batasnya semakin tinggi. Ini diabetes semakin misalnya masih di atas 200 ya masih tinggi, puasanya masih di atas 120 masih tinggi. Sama ya. Penting semua udah paham, tinggal dipraktekkan ya. Nanti selanjutnya ya akan ada pengambilan obat sama tensi sama penimbangan ya. Misalkan ada yang ditanyakan, ini misalkan ada keluhan disampaikan saja ya. Jika waktunya konsultasi kalau bisa diobati ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasa Rimen? Pihak kan panjenengan Bu, konensi. Kartunya dikasih kan? Anu nih Mbak. Kan tak sebelah barang. Jenengan. Gulanya Mbak. Kula sing pesen Gulanya Enggak. delapan. Masalah Mbak, kasih bahasa. Ini kok gede. Rumah itu karena 65.